Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turghibu wa tunashiqu wa tuhammisu biha jihadih wa i'ladi dinil Islam wa tuhammisu biha jihadih wa i'ladi dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turghibu wa tunashiqu wa tuhammisu biha jihadih wa i'ladi dinil Islam. Barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Gus Saifuddin selaku pembina Masjid Baitur Rahman. Yang kami hormati Ketua Lembaga Takmir Masjid DKI Jakarta Gus Yusrul Hana, juga yang kami hormati Bapak Ustadz Widianto, yang saya hormati pemateri pada pelatihan pagi hari ini, pelatihan apa tuh? Pemulasaran jenazah. Ini pelatihan yang kedua setelah pelatihan perdana di Jakarta Selatan di Masjid Gus Dur. Ini yang kedua, yang ketiga nanti di Cilincing, yang keempat di Ancol, yang kelima nanti di Kalideres, kemudian di Jakarta Timur. Juga yang kami hormati para pengurus Lembaga Takmir Masjid DKI Jakarta, hadirin wal hadirah, peserta pelatihan pemulasaran jenazah semuanya yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di Masjid Baitur Rahman dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, melindungi kita dari segala penyakit, virus maupun mara bahaya yang sedang merajalela di Indonesia saat ini. Hadirin yang berbahagia, pada
pelatihan pemulasaran jenazah pada pagi hari ini ada beberapa agenda atau mata acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian diteruskan dengan melantunkan lagu Indonesia Raya dan Yal Watan, kemudian sambutan dan dilanjutkan dengan materi. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, mari kita buka dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa likulli nadin salihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustaz Hilman Ansori Ghazali. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولكن لا
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat-ayat isi Al-Quran kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Al-Quran Al-Karim. Selanjutnya, sebagai wujud kecintaan kita kepada agama dan bangsa, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Menjalal Watan yang akan dipandu oleh saudari Dela Amalia. Kepada Dela Amalia dan temannya, kami persilakan. Nggak usah pakai instrumen mas, nggak usah, udah langsung. Tubuhnya laki-laki yang saya tahu ya, ini pengalaman pribadi soalnya. Saya menjumpai 2 kali ini. 2 orang jenazah waktu hidupnya posturnya laki-laki, namanya juga laki-laki. Tapi begitu pas meninggal saya mandikan, subhanallah, mohon maaf, kelaminnya 2. Laki punya, perempuan punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kresna, perwakilan dari Bogor, ingin bertanya nih, seperti tadi dalam penjelasan bahwa walaupun sudah menjadi majid, kita tidak boleh sembarangan dikhawatirkan
menyakiti si mayit. Nah sekarang ketika kita ingin memandikan mayit, pertama posisi mayit udah kaku dan posisi tangan dan kakinya sudah untuk diluruskan ataupun dibenarkan kita sudah susah. Kesatu itu bagaimana caranya. Nah kedua, saya ingin menanyakan juga bagaimana posisi mayit bila mana tidak lengkap, seperti tadi Pak Ustadz bilang pada saat hidupnya dia sudah mengalami penyakit gula, otomatis sudah diamputasi. Apakah harus disempurnakan kembali, yang dalam artian bagian tubuhnya yang sudah ada kita harus diikuti, kita bersihkan atau meninggal? Itu seperti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ketika posisi jenazah sudah kaku, ini penyebabnya karena kelamaan. Saat wafat, saat meninggal, keburu-buru dilemaskan. Jadi kelamaan artinya kaku. Kalau sudah posisinya seperti itu, ya sudah, jangan dipaksa. Seadanya aja udah, nggak apa-apa. Tapi kita mungkin segini juga susah juga ya. Gimana kira-kira? Untuk jenazah yang berisiko atau sudah kaku, biasanya bisa dilenturi kalau nggak terlalu lama ya, dengan menggunakan ceman teh. Tahu nggak? Selain pakai teh, jadi daun teh itu diangetin, kemudian untuk ngurut tulang-tulang yang tadi kaku. Jadi kalau bisa, nah ini, jadi seperti itu, diangetin dulu, baru nanti dibaluri bisa bergerak. Yaitu manfaat, salah satu manfaat ngajinya Ranting Paseban itu bahas tentang kopi dan teh. Ya, terima kasih. Saya baru tahu ini ada daun teh bermanfaat seperti itu. Terima kasih banyak nih. Kemudian yang kedua, masalah posisi tubuh yang sudah tidak lengkap gitu ya. Karena mungkin amputasi, biasanya kalau amputasi kan potongannya disuruh dikubur. Ya kan? Ada yang disimpan, kan bau. Pakai plastik, ada yang begitu. Oh, mau tahu malah ini. Kalau yang disimpan seperti itu, berarti saat jenazah, saat meninggal maksudnya, silakan digabungkan dengan ini, dengan anggota tubuh itu. Jadi pas 3 hari setelah operasi kan baru meninggal. Berarti, oh iya, kalau seperti itu berarti digabungkan ya. Kalau memang bisa dibagi. Iya, itu silahkan diusahakan bisa dibungkus plastik kepalanya. Ya, nggak apa-apa. Setelah dimandikan itu. Ada lagi. Memandikan jenazah yang musibah kebakaran sudah gosong. Kemudian kita juga sebenarnya sekarang banyak tanah longsor. Nah, ada jenazah yang nyemplung di kali, baru ketemu 1 minggu kemudian. Ya, yang penjelasan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan belum jadi debu kan, yang masih dalam kondisi ada tubuhnya gitu ya. Silahkan dimandikan sewajarnya aja. Jangan ini apa? Jangan semaksimal mungkin. Yang penting rukun syarat itu tadi minimal takmimu badanihi. Yang penting basah aja, nggak apa-apa. Karena kondisi seperti itu. Dan yang kedua, bagaimana yang sudah tenggelam sekian lama baru ketahuan, sama seperti tadi. Silakan yang penting takmim badanihi aja lah. Karena kalau dipegang bukan sakit, kasihan badannya nanti hancur. Serta saya sampaikan, orang yang meninggal dan juga orang yang meninggalnya karena kebakaran dan orang yang meninggalnya karena kecebur, tenggelam, itu disebut mati syahid. Yang muslim ya. Ya. Enggak, itu syahid akhirat maksudnya. Kalau yang ini diwudukan, kalau diwudukan tetap disunahkan diwudukan. Diwudukan dulu, kan teknis pemandikan kan sebelum mandi diwudukan dulu kan. Diwudukan dulu, kemudian mandi, baru silakan nanti proses selanjutnya. Ini kiai kita baru nongol ini dari mana ini? Oh, jaketnya sama kayak saya. Ada lagi silakan. Oh ya silakan. Sebentar Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
berkaitan dengan pemandian jenazah ini sih saya melihatnya sebagai sunnah aja. Setelah saya membaca buku ini, apabila memandikan jenazah itu harus menggunakan daun bidara. Sementara saya sering melihat untuk sekarang ini di wilayah khususnya Pisangan Baru, kebanyakan mereka memandikan bukan pakai tong tapi pakai selak air. Pertanyaan saya, sebaiknya pakai tong air atau selang yang mengalir airnya. Yang kedua Pak Ustaz, setelah memandikan jenazah, yang saya sering melihat kan pastinya diwudukan itu jenazah. Pertanyaan saya, apakah dengan diwudukan oleh keluarganya boleh dicium, terutama yang wanitanya apabila yang lakinya meninggal? Itu aja Pak Ustaz. Jadi saya lebih arahnya boleh atau tidak untuk mencium suaminya setelah dikafankan, ditaruh di tempat keranda. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab. Lupa apa tadi pertama ya? Oh ya, air. Urusan air pakai selang atau pakai ember itu hanya teknis ya. Itu hanyalah teknis. Kemudian masalah daun bidara memang itu sunnah. Memang itu sunnah. Kalau bisa daun bidara yang sudah dibecek-becek, di apa namanya, ditumbuk, kan nanti keluar itu tuh, diperes gitu kan, nanti akan keluar busa, ya rembes begitu. Tuh sunnahnya seperti itu. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, pakai sabun juga boleh lah. Yang penting tadi takmimu badanihi itu aja minimal. Kalau syukur ada kembangnya, ada kapur barusnya, ada apa lagi semuanya, ada sabunnya, ada samponya, itu komplit biasanya nanti di kain kafan itu nanti ada. Terus apa tadi? Wudhu. Oh iya, setelah jenazah diwudhukan, saya sampaikan yang batal wudhu itu yang memegang, jenazahnya nggak batal. Kalau jenazah batal gimana? Kan wudhu lagi. Setelah diwudhukan, silahkan mungkin istrinya mau mencium, boleh, nggak apa-apa. Kalau istrinya punya wudhu, istrinya batal wudhunya, jenazahnya nggak batal. Ya, suruh wudhu lagi, kita kabur ntar. Sudah, tadi ada ibu gimana Bu? Iya, silakan. Mik. Ya udah, 1, 2, silakan 2 sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Dayana, saya dari Jakarta Utara. Yang ingin saya tanyakan, Mama, bacaan apa ketika kita memandikan jenazah? Terus yang ketika mungkin keluarga kita salah satu apakah orang tua atau ibu, kakak dan adik mereka terkena COVID ya. Dirawat. Dia punya wasiat kalau minta dimandikan jenazah di rumah gitu. Karena kan dengeran? Enggak Bu. Baterai habis, baterai. Ya, yang kedua, ketika di salah satu keluarga kita terkena COVID, kemudian dirawat, dan ternyata sebelum dirawat itu berwasiat bahwa saya ingin dimandikan jenazah seperti layaknya. Kemudian ternyata meninggal di rumah sakit dan kita ingin kepada rumah sakit untuk meminta memandikan jenazah di rumah. Padahal sebelumnya sih dia tidak terkena COVID, cuman karena pas diperiksa divonis COVID. Itu apakah wasiatnya kita jalankan atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustaz sekalian, ketika si mayat mengalami haid, apakah kita harus mandikan atau itu seperti apa? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dicatat, saya takut lupa nanti pertanyaan dipanggil catat. Mana tadi ada ibu lagi? Silakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Romla dari Kampung Rawa, RT 16, Jawa Timur. Ustaz, pertanyaannya, apakah ada amalan-amalan yang khusus bagi yang memandikan jenazah? Udah itu aja. Saya jawab. Kayaknya lupa. Yang pertama apa tadi lupa? Bacaan apa? Oh iya, ketika memandikan jenazah bacaannya. Yang jelas jangan baca WA ya. Apalagi baca surat tanah, surat wakaf jangan. Silahkan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca zikir. Baca zikir sebanyak-banyaknya. Sudah, itu cukup, boleh apa-apa. Subhanallah. Yang penting tadi jangan suudzon kepada si jenazah tersebut. Jelek banget, jangan. Walaupun dalam kondisinya seperti itu, kita tidak boleh. Kenapa? Karena fa innal malaikata yu'minuna bih. Sebab para malaikat banyak di sekelilingnya mengaminkan apa yang kita sampaikan. Kita nggak boleh kerumpi. Oh, dia kan bajingan dulu. Tuh, terus yang kedua jenazah COVID, gitu ya. Yang sebelumnya wasiat ingin dimandikan layaknya jenazah seperti biasa, tapi begitu divonis COVID, akhirnya tidak dimandikan, begitu ya. Bukannya dulu ada keputusan dari PBNU kalau jenazah COVID adalah termasuk syahid, ya kan? Ya. Kalau termasuk syahid, kita ikuti protokol kesehatan. Kalau memang itu yang disepakati. Jadi nggak harus mengikuti wasiat itu, nggak apa-apa. Karena ini maldorotnya lebih besar. La doror walau diror. Nggak boleh memberikan maldorot kepada orang lain dan nggak boleh memberikan maldorot kepada diri sendiri. Terus ada lagi tadi apa lupa? Ya, oh yang haid, jenazah haid. Maksudnya waktu sebelum meninggal haid gitu ya. Bukan lagi udah meninggal baru haid gitu kan. Kalau seperti ini dimandikan layaknya seperti jenazah biasa aja, sama. Mandi besar itu kan rukun di mandi jenabah kan banyak, ada karena bukan rukun. Penyebab mandi jenabah kan ada karena haid, ada karena nifas, ada karena wiladah, ada karena maut, meninggal kan juga mandi jenabah juga. Silahkan langsung mandi jenabah aja. Mandi jenabah, mandi jenazah maksudnya. Jenabah mah malam Jumat. Ya silakan. Ini masalah tadi apa, mandi ya, mandi jenabah apa enggak? Jadi begini, ketika ada dua perkara wajib dan perkara sunnah kumpul, apakah dengan cara menjadikan dua perkara dua-duanya dijalankan atau tidak? Ya kan? Ini pertanyaannya seperti mbaknya ibu itu persis seperti kejadian yang ditimpa oleh sahabat Rasulullah SAW saat medan perang. Ini anak muda, lupa namanya saya. Itu pengumuman perang langsung diumumkan oleh Rasulullah. Dia belum mandi wajib, berangkat perang. Ini berangkat perang. Ini orang ini habis apa week malam Jumat ya. Ada yang masih jomblo? Ada. Oh, enggak, berarti paham. Ketika ini terus dia punya dua kewajiban mandi wajib, ada nomor dua kewajiban untuk dimandikan. Terus ini apakah nanti mandinya dua? Kan begitu kan? Sama dengan puasa bagi orang yang akan meninggal. Ini saya karena ini ada hubungannya dengan kematian saya sampaikan. Jadi Ramadan dia utang, nggak puasa ibu-ibu gara datang bulan. Kalau puasa men kodok nggak bu? Kodok ya, kodok oke. Kalau sekedar menyusui itu kan cuman kodok apa namanya? Kodok puasanya nggak pakai bayar mut. Sama ketika orang ini mau meninggal memiliki dua kewajiban. Jinabat tadi juga jinabat, makan perang, pokoknya makan perang langsung ditelepas mas, lu gitu kan berangkat terang, mas mandi sih, alah suwen kan, mau perang ternyata habis dilepas itu, loh ini kan
kan? Ya ketika pas dilepas dia berangkat perang. Padahal yang perempuan pengen lagi, dia berangkat perang. Di peperangan meninggal. Ini dua kewajiban yang harus dipenuhi. Apakah harus dua? Tidak. Sampai ini kayaknya semangat. Jangan-jangan belum mandi. Ya jadi dua kewajiban tuh ya. Kayak Ramadan sama. Kayak Ramadan utangnya mayit sama kodoknya. Oh ini ternyata dia belum puasanya tadi nggak puasa. Ramadan dia nggak puasa sakit nih. Sampai Syawal. Ternyata Syawal akhir meninggal. Puasa Ramadan nggak pernah dia. Wah saya pengen sunnah puasa Senin Kamis. Dia puasa wajib, kodok Ramadannya dapat dan puasa Seninnya dapat. Pas sakit tadi ya. Ternyata dia meninggal yang dikodokin satu. Ya oke. Yes. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir, amalan apa kira-kira begitu? Ya. Bagi si pemandi jenazah. Saya pikir amalannya tidak ada yang signifikan ya. Yang penting tadi modalnya berani. Modalnya berani, bismillah, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak zikir aja. Tadi saya sampaikan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hanya nanti ketika menurunkan jenazah ke liang lahat itu memang ada doanya. Bismillah wa ala millati Rasulillah dan baca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu ada kasatnya di kitab kasih waktu saja. Sudah cukup kali ya. Ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda, pengurus masjid di sini. Ini saya ingin bertanya, di masyarakat kita nih, kalau ada yang meninggal pasti menggunakan air mawar. Apakah kita sebagai Muslim wajib memakai itu atau tidak? Seperti kapur barus dan kembang-kembangan. Setelah dimasukin ke liang lahat, kebiasaan masyarakat kita selalu disiram. Saya berpikir jenazah ini sudah bersih sebelumnya dengan syarat-syarat yang kita yakini itu sudah mensempurnakan kebersihannya. Apakah kita sudah yakin air mawar itu yang harganya maaf ya enggak di murah, di mahal-mahalin ya teteh, dari kemasan aja juga ada begitu ya teteh. Ya saya mau tanya, apakah kalau kita tidak pergunakan itu air mawar sah atau tidak? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab. Ini yang saya tahu ya. Mudah-mudahan nanti ada yang menambahkan. Kiai nanti tolong dikoreksi kalau saya salah. Setahu saya begini, air mawar itu memang disunahkan, tapi diletakkan di air pemandian. Jangan disiramkan ke jenazah. Ya, satu. Mohon maaf kalau saya salah. Kemudian ketika seandainya disiramkan juga jangan disiram ke situ, disiramkan ke kembang yang telah ditaburkan. Kan suka kubur jenazah ada kembang kan? Itu tujuannya apa? Biar segar kembangnya. Karena hadis itu selagi kembangnya masih segar, masih hijau, itu bisa meringankan azab kubur. Itu ada kronologisnya, ada asal buruk. Suatu ketika Rasulullah SAW itu lewat kuburan dan memerintahkan sahabat Ali, tolong itu lemah korma dipotong, potong kecil-kecil, ditaburkan, ditaburkan di atas jenazah ini, sebab dia sekarang lagi disiksa saja. Dari situ Ali motong-motong pelepah korma itu, ditaburkan di jenazah di atas kuburan tadi, dan beliau mengatakan Rasulullah, istanzihu minal baul fa inna amata azabil qabri minhu. Hati-hati kalian terhadap air kencing, harus semaksimal mungkin tatkala kita istinja. Sebab rata-rata penyebab azab kubur penyebabnya dari sini, dari kencing yang kurang tuntas. Dan disebut ada kitab Bulughul Maram,
selagi apa tadi lepah kurma tadi itu masih belum layu, katanya bisa meringankan adab kubur. Silakan kita tambahkan. Terima kasih waktunya. Ini masalah Rasul ma'il wirdi ilal kubri aw ilal mayit. Jadi mayit itu dibutuhkan wangi. Kalau di Arab itu tidak ditemukan namanya bunga-bunganya kayak di sini. Tujuan kenapa harus pakai wangi-wangian? Karena wangi-wangian itu bisa, kalau wangi-wangi itu bisa apa? Bisa awet, memper apa ya? Tambah kerut gitu. Jadi mengencangkan kulit. Tujuannya pertama itu. Ya. Kemudian masalah ya tujuannya kan itu boleh dari apa saja. Ya di situ wanahwi ya min kafurin au wirdin au wiri. Yang penting di situ bahan-bahan yang bisa mengencangkan tubuh. Tapi kadang yang di sini itu kayak dimitoskan gitu loh. Jadi saya sebenarnya pengen praktek tajis ya Pak ya di tempat saya. Tapi ini ada lapaknya Pak. Ada lapak orang yang kalau kita ambil, nah itu sama yang kuat mangan tuh saya bro, iya tau ini, doa itu, jadi ya, beda saya duitnya banyak, kalau mau duit sama. Jadi Rasulullah akan menjadi haram. Ini Rasulullah naruh bunga-bunga mawar di kuburan, kemungkinan bisa haram atau tidak. Kalau terjadi idolatul mal, terjadi tadliul mal, menjadi haram. Idolatul mal itu beli sesuatu yang mana manfaatnya itu tidak ada. Wah nggak usah beli bisa kok, maksudnya gitu ya. Pohon-pohon ceblokin aja bisa, kenapa harus beli? Ini yang dikatakan idolatul mal. Ido bahasa Indonesia apa sih? Membuang-buang duit. Mubadirkan. Saya ngajinya sama kaji biasa, jadi lupa bahasa Jawa. Jadi idolatul mal itu membuang-buang harta. Boleh tabur bunga, boleh. Diingat bunganya nggak boleh beli. Bisa nggak? Malah beli loh, sampean ngajinya ning ndi? Betul Rahman lengkap tajizul mayit sampai fikul mumur, fikih lalu lintas diajarkan di Masjid Betul Rahman. Di sini diajarkan fikul murur, diajarkan fikih lalu lintas, fikul Madinah, fikih tata kota diajarkan. Apalagi urusan kematian. Ya, kajinya ya. Jadi yang haram itu adalah Rasulullah dengan menggunakan idolatul mal. Duitnya beli, kemudian manfaatnya sebenarnya nggak ada. Karena apa? Ada yang lain. Yang lain tadi loh pakai kelapa kurma kayak yai. Taruh aja cukup, ada bunga. Walaupun bunganya di kuburan itu aman, tapi ya jangan ngambil di punya orang lah. Ini pohonnya ke samping kuburannya lebat, ambil motekin tahu sini. Ini malah gosok di samping. Iya tuh mau meninggal aja gosok gitu. Ini pohonnya orang, jangan begitu bro. Ada kan yang sering begitu Pak ya? Betul nggak? Ayo aku gak ngelakoni, aku yang ngelakoni Pak. Yang ini. Jadi begitu ya. Jadi kalau toh Rasulullah mau ditujuannya untuk wangi-wangi betul, tapi jangan sampai itu terjadi gitu. Terjadi gitu. Yang mana itu tidak dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah itu ngambilnya berapa? Kurma. Ya. Pohon itu kira-kira beli nggak Rasulullah? Beli nggak? Nah, sekarang pakai bunga beli nggak? Ini yang membedakan kita dengan Rasulullah. Asbabul wurudnya pakai warna hijau, tapi nyolong di tetangga. Atau beli nggak boleh. Terima kasih, saya mudah ada atas lagi. Ya, cukup. Atau praktek? Ada lagi. Praktek setengah jam cukup Pak. Ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fatah dari Pondok Pinang. Ini mau nanyain, jadi seusai jenazah diberesin
sudah rapi siap dikebumikan, itu bagaimana adab kita yang nganter jenazah, apakah kaki di depan ataukah kepala di belakang untuk ngiringi ke pemakaman? Terima kasih. Kaki di depan, kepala di belakang, kaki jenazah maksudnya? Kakaknya, kakak jenazahnya ke pemakaman. Sampai ke pemakaman gitu ya. Iya, iya. Oh. Iya, iya. Sampai pernah ngantar jenazah? Pernah. Itu kan posisi liang lahat. Nanti ketika si jenazah turun dari mobil, itu tidak ditaruh di pinggir gitu kan. Posisinya wah yang bagus kepala dulu. Kepala dulu dikeluarkan dan diarahkan ke tempat kepala si jenazah yang di liang lahat. Nanti menurunkannya ke lantai. Jangan kebalik, nanti udah muter soalnya. Betul kan? Itu gampang. Gak pakai tele nggak apa-apa. Iya, kadang kita yang sebenarnya urusan tajis itu gampang jadi berat gara-gara tadi sampean yang nanti jadi trainer nggak usah mengumpulkan yang enggak. Iya. Dan ini jadi hukum itu jadi susah ketika si trainer itu membuat gara-gara ini harus baca 7 kali ngopo. Siram baru yang penting disiram mainnya, airnya rata, kasih bunga kasih aja, butuhin dulu atau nanti di belakang itu teknis. Tapi yang perlu dicatat kita yang akan jadi pemangku praktek main jangan menjadikan sesuatu yang kayak menakutkan gitu. Ajari orang lain agar hukum itu indah, mudah dicerna. Saya pernah kemarin begitu. Mana ini harus ada keluarganya yang nyirami itu. Ini bapak menyerahkan tidak pada ahlinya ya kadang begitu. Makanya pelatihan ini penting ya. Akhirnya apa nanti sampai ketika turun di masyarakat tidak kebingungan atau bahkan tidak membuat sesuatu yang aneh. Ini harus ini kepalanya ini olingin gini. Kasihan mayitnya bro, mayit di bosok ya kalau pas mati tidak apa-apa ya perutnya diangkat sedikit tapi ya kadang baik ya itu perlu pemahaman yang lebih detail dan lebih santai tentang hukum-hukum tajis, hukum-hukum pemularasaan jenazah. Nggak apa-apa mau yang baik misalnya kan kepala, lutut kaki, kepala itu kan gila. Nah itu benar itu. Baik, tadi ada lagi. Ustaz, apakah boleh ketika semai itu yang tadi kamu itu kalau dalam pakainya pakai daun teh ya, kalau kita diurutkan di sendinya itu boleh nggak sih? Digerak-gerakan saja sebenarnya kemungkinan sudah bisa diangkatin dulu ditaruh, nanti kan sudah mulai angkat baru digerakin, jangan ditaruh terus digerakin kan. Enggak, maksudnya kalau nggak pakai daun teh itu Ustaz, dipakai apa namanya sendinya gitu. Nah, itu sebenarnya kan teknik bagaimana caranya kita bisa menjadikan mayit itu benar-benar tamat ketika menghadap Allah. Ya, itu kan salah satu cara pakai teh. Atau kalau memang dia ahli terapis, pejet aja tempat-tempat sarafnya. Itu nanti pasti akan lentur. Ya kalau nggak ahli saraf, kalau Kang Tohir diginiin terus langsung mayitnya udah gini-gini. Ini Kiai Tohir ya. Pokoknya sebenarnya ahli saraf. Nggak apa-apa. Sebenarnya itu bagaimana caranya agar mayit itu bisa sempurna ketika dikuburkan. Akan jadi masalah ketika mayit yang lain ada lahnun di tengah, yang kuburnya di tengah itu Pak ya. Kemudian mayit dalam keadaan tertidur begini Pak. Oh ya, jadi tidur begini. Ini satu hari kan padahal lahnunnya yang di tengah kubur kan biasanya ada yang cuma didudukin, ada yang tengah dicoak begitu Pak ya. Macam-macam cara akan jadi masalah ketika mayitnya tidak bisa didirikan. Ini atas juga kain papannya juga nggak kuat.
selama saya membantu ustazah saya memandikan, itu pernah ada satu jenazah yang sangat sulit dikeluarkan kotorannya Ustaz. Mohon maaf sampai saat ini saya terbayang, sedangkan mayat itu kan tidak boleh disakiti ya, harus kita saya sudah dengan ustazah sudah lembut dan bersaksikan keluarga. Ini mohon maaf saya sekedar ini karena ini problemnya banyak jawab. Jadi yang sering terbiang di saya pas untuk bertanya dengan ustazah. Ada jamaah seorang ibu yang memang sulit untuknya dikeluarkan. Akhirnya karena ustazah saya sudah agak maksudnya dibilang sepuh juga belum, coba karena saya hanya sedikit muda, coba keluar katanya, kali bisa mengeluarkan, karena kita keluarga semua sudah disaksikan, sudah membaca zikir apa aja, belum keluar Ustaz, tapi masih mengganjal di situ. Ini harus dikeluarkan kata ustazah. Coba menurun, akhirnya dibantu. Sebenarnya kan kata Ustaz tadi tidak boleh ditekan ya begini, tapi dengan terpaksa. Karena memang ini harus dikeluarkan kata Ustaz, ya enggak apa-apa. Ayo beliau yang kuat. Dibantu ditekan dengan sampai mohon maaf banget. Itu kita semua ini, saya dengan ustazah saya mengeluarkan keluar ini. Sampai gede-gede saya katakan itu kena pas akhirnya keluar juga Ustaz. Mohon maaf, ya itunya sebesar ini. Kotorannya seperti kalau saya lihat itu sudah seperti batu yang ada di kali kuning dan hijauan. Nah itu di mana ya Ustaz? Karena saya ternyata memang pengalaman saya itu sulit untuk yang mayat yang sangat sulit untuk yang pertama kali saya alami dan sampai mengeluarkan keringat gede-gede itu dengan ustazah dan keluarga juga menyaksikan. Nah saya ternyata apa dia dosa, apalagi pas Ustaz tadi bilang tidak boleh disaksikan. Dari itu saya menekannya Mama. Kalau nggak ditekan, ini harus dikeluarkan. Itu gimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak batu yang sudah dalam perut itu ya, yang keluar jadi gede gitu. Dari dubur itu. Baik, memang disunahkan sih tatkala kita memandikan jenazah memencet perutnya pelan-pelan, dipencet agar kotorannya keluar. Ya dicekokin. Urusan nanti yang keluar duit cepean kek atau mungkin emas 24 karat itu nggak jadi masalah. Yang penting dipencet pelan dan agar keluar kotorannya tadi dari belakang. Ya kalau dicepean kan najis juga kan, karena keluar dari situ kan. Ya kan najis juga. Dicuci dulu maksudnya. Jadi begitu Bu ya. Jadi kita tetap husnudzon, baik sangka ya, walaupun yang keluar itu lain apa nggak wajar, semacam hal-hal yang kok nggak wajar begini. Ini pentingnya tatkala kita berada di hadapan jenazah husnudzon. Sebagaimana Rasulullah itu ketika menyampaikan jenazah di hadapan jenazahnya Abu Salamah, ketika ruh tak usah ditarik, terus mata kan melotot. Dia mengatakan innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Ruh apabila ditarik mata akan melotot mengikutinya, maka segera dipejamkan. Dan Rasulullah mengatakan la tad'ullaha illa bi khair fa innal malaikata yu'minuna bih. Jangan kalian berdoa kepada Allah kecuali ucapan yang baik-baik, doa yang baik-baik. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna bih. Sebab para malaikat mengaminkan semua apa yang kita ucapkan. Jadi walaupun tadi ada keringat gede segini, subhanallah, kita baca tasbih, subhanallah. Jangan suudzon. Cukup ya? Halo. Tadi kan punya masalah kerut keluar ya. Jadi awalnya ketika Yai Anas mengatakan kalau toh orang itu meninggal langsung, maka dikasih pemberat di perutnya.
ketika orang sudah meninggal, semua anggota badan akan longgar, akan menjadi longgar. Kemungkinan bisa angin bisa masuk dari mana saja. Maka caranya bagaimana? Dikasih pemberian di perutnya biar tidak buncit. Dan ketika memandikan itu jangan lupa mayat didudukan di atas sedikit. Kadang kan nggak sama sekali begini aja, ya susah. Perutnya kepalanya diangkat kayak gini nih, kayak begini nih. Ini bisa tapi keluar kotorannya. Kalau sekedar ditidurin nggak diangkat nggak bisa. Cara mengurut perut mayat itu dengan cara didudukin ke atas sedikit. Ya jangan kencang-kencang. Ya, nah begitu. Terus diurut, nanti akan keluar. Tapi kalau gede, onde-onde. Ya mungkin itu penyakit yang sudah lama karena anggota badan sudah mulai membesar, maka akan bisa keluar. Makanya kan dulu zaman kecil itu kalau orang meninggal biar tidak diganggu oleh hewan liar, bukan hewan halus, biasanya dikasih lampu plek, ya kan? Terus kaki tempat jenazah dikasih tanah atau apa biar tidak dimaiki bener gak? Bener gak? Nah ini tujuannya apa sih yang begini-begini nih? Tujuannya biar hewan gak naik ke atas. Kalau naik ke atas bisa masuk kuping, bisa masuk ke pantat. Pantat itu sudah longgar Pak, sudah tidak ada bisa begini nggak bisa, sudah begini nih. Pantat itu sudah begini, nggak begini lagi. Mau dibuka begini, nah itu pasti akan dibuka. Ya makanya caranya diangkat sedikit kemudian dilus gitu. Nanti insya Allah kalau gede ya akhirnya ya repot ya. Apalagi tadi emas 25 karat katanya. Ya. Gimana Bu? Kurang atau nanti diangkat aja, diangkat sedikit itu Bu ya. Kemudian diurut, insya Allah keluar. Yang ya kalau ya enggak, itu kan tecak. Memang caranya seperti itu sebenarnya, cuma kadang tidak disampaikan. Enggak baca ini loh, enggak baca kitab. Kalau bacanya kitab gede gitu Bu ya. Oh, caranya ini begini, kakinya harus begini, cara mayatnya. Oh, tadi ngalirnya air begini nih. Dulu ada di Jakarta mungkin sama. Ketika memandikan itu dipangku. Ya kan? Mana anak laki-lakinya dipangku? Bagian mangku, anak rumahnya ada enggak? Masih berlaku enggak? Nah, ini mau ngajarin sopo. Ilmu kondi, ilmu dari mana? Dia nggak mau baca kitab Ustaz Midi. Makanya baca kitab. Itu dibaca, oh cara memandikan Rasulullah ila jami'il badan. Nah, trainer mayit yang penting dibayar, nggak mau belajar. Terus sing pinter ngaji, nggak gelem mulang. Hantunya rusak. Pinter ngaji, nggak mau nyebarin ilmunya. Terus yang goblok, gara-gara dibayar, oke. Nah ini perlu belajar tentang bagaimana tajhizul mayit yang benar. Yang benar tadi Bu, diangkat kepalanya, itu nggak harus dipaku, nggak usah. Jakarta sudah mulai modern, ada tempat khusus ditidurin, tinggal angkat sedikit. Itu ya. Makasih. Cukup? Cukup. Enggak praktek Bu. Bagaimana hukumnya memberi kesaksian kepada mayit setelah disolatkan, biasanya nasabul antara mayit. Kalau kita tahu misalnya kesehariannya itu berapa itu bagaimana? Terima kasih. Baik. Bagaimana memberikan kesaksian? Ini jenazah khoir gitu ya biasanya. Baik gitu ya. Ya itu sunnah seperti itu. Saya sampaikan ini ada dasarnya di hadis Sahih Muslim itu ada. Suatu ketika Rasulullah disandarkan sosok jenazah. Kemudian disampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, karena amaluhu khairan katanya. Ya Rasul, jenazah ini baik ya Rasul. Nabi jawab, wajabat.
wajib. Lalu di hari yang lain beliau disadarkan jenazah juga, jenazah yang lain disampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, ana amaluhu syarr, ya Rasul, ini jenazah amalnya jelek ya Rasul. Nabi juga jawab, wajib. Pada saat itu ada sahabat Umar bilang, ya Rasulullah, maksudnya apa ini? Kemarin disandarkan sosok jenazah tersebut amal ibadahnya baik, engkau menjawab wajib. Sekarang ada jenazah disebut amal ibadahnya jelek, engkau pun menjawab wajib. Tolong jelaskan maksudnya apa? Jawab Nabi, apabila ada jenazah disebut amal ibadahnya baik, maka wajabat alaihi jannah, maka wajib baginya, wajib untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada jenazah yang disebut amal ibadahnya jelek, wajabat alaihi nar, maka wajib atasnya masuk neraka Allah. Alhamdulillah min dzalik. Antum syuhada Allah fil ardh, yang terakhir. Antum syuhada Allah fil ardh, hadisnya seperti itu. Kalianlah saksi Allah di dunia. Kalianlah saksi Allah di dunia. 3 kali beliau menyebutnya. Dari situ maka kemudian ketika hendak dimakamkan, ada ini jenazah baik, kita saksikan baik semuanya. Seperti itu ya, baik aja. Tak tambahin, maksudnya ngapain aja. Ada orang pemabuk, kemudian dia mati. Apakah dia baik? Jauhnya bagaimana? Baik, harus begitu. Kenapa nggak dia jawab baik? Karena mulai sekarang dia tidak mabuk lagi. Besok dia tidak kurusoi bojone wong. Kalau ada jenazah jelek baik, maksudnya baik itu besok tidak maksiat lagi. Ya. Husnudon, harus husnudon. Oh, alhamdulillah orang ini matinya baik, pasti baik. Ayamnya tetangga hilang terus. Ketika dia meninggal, aman, berarti dia enggak. Ya, kita ya. Nah, merubah mindset orang jelek ketika meninggal, maka dia baik, berhenti maksiat.